Di awal film kita akan diperlihatkan seorang anak muda bernama Hyun-soo yang akan hendak bunuh diri, namun dikejutkan oleh seorang perempuan bernama An-yu yang sedang menari balet di dekatnya. Scene berpindah ke Pak Sapam yang diberikan kotak makan oleh seorang wanita, namun isi makanan tersebut ternyata bangkai ikan yang membuat hidung Sapam tersebut keluar darah. Sementara itu, Jin-soo sedang merokok di kamarnya sebelum berangkat kerja. Dengan tas bas di punggungnya, dia menunggu lift dan dia bertemu penghuni lain. Wanita itu agak gila dengan mendorong kereta bayi tanpa bayi di dalamnya. Tidak lama setelah itu, Jin-soo bertemu dengan seorang pria yang bernama Jae-hoon. Jae-hoon adalah seorang guru bahasa Korea dan dia sangat religius. Saat itu, Jae-hoon menjelaskan bahwa wanita gila yang ditemui Jin-soo sebelumnya menderita gangguan jiwa dikarenakan bayinya meninggal dunia akibat kecerobohannya. Di scene lain, San-wook, seorang pembunuh bayaran, sedang menyiksa korbannya dengan cara membungkus korbannya dengan selotip. Sementara itu, Hyun-soo mendapat kabar bahwa dirinya terpilih menjadi beta tester dalam sebuah game. Ia diundang dating ke perusahaan game tersebut pada tanggal 25 Agustus, yang bertepatan dengan rencana Hyun-soo untuk bunuh diri. Di malam hari, Hyun-soo keluar kamar untuk mengambil paketnya, namun ia terkejut karena paketnya hancur seperti digeroti sesuatu. Ketika Hyun-soo mengikuti serpihan paketnya, ia melihat darah di lantai dan seorang perempuan yang berteriak kelaparan. Hyun-soo yang takut langsung kembali ke kamarnya. Selanjutnya, ia mendengar ada seorang yang menekan bel kamarnya. Ternyata itu adalah tetangganya. Tetangga itu meminta pertolongan kepadanya dengan alasan telah melihat kekacauan di kamarnya. Dengan sedikit kecerdikan Hyun-soo, ia meminta tetangganya untuk memperlihatkan tangannya, guna memastikan ia korban atau pelaku. Tiba-tiba ia menjadi sosok yang mengerikan setelah darah keluar dari hidungnya. Ya, itu gejala yang sama dengan Sapam sebelumnya. Dengan perasaan takut, Hyun-soo memberanikan diri untuk memeriksa keadaan di luar. Namun Hyun-soo malah pingsan tepat di depan San-wook, yang kebetulan ada di depannya. Sementara itu, Jin-soo dihadapkan dengan wanita sebelumnya dengan wajah yang pucat dan menakutkan. Tanpa basa-basi, wanita tersebut langsung berteriak meminta makanan, sembari mendobrak pintu kamarnya hingga penyok. Setelah wanita itu pergi, ia menemui San-wook yang kebetulan mendengar keributan itu. Sementara itu, penduduk apartemen diributkan dengan pintu yang semuanya terkunci. Semua penghuni berkumpul di lobi utama sembari mencari tahu apa yang telah terjadi. Akhirnya mereka berhasil memasuki kantor manajer, di mana seorang damkar bernama Jin Kyung sedang menelepon layanan darurat, namun upayanya gagal dikarenakan semua layanan sedang sibuk saat itu. Di saat yang sama, seorang pria berusaha keluar apartemen dengan cara membuka pintu gerbang. Naasnya itu adalah malapetaka. Sosok makhluk aneh sudah menunggu mereka dari luar. Saat mulutnya terbuka lebar, lidahnya mampu menebas kaca yang ada di depannya. Makhluk itu pun mengamuk dan menusuk salah satu penghuni dengan lidahnya, lalu menghisap darahnya hingga kering. In-hyuk yang merupakan kakaknya In-yu dengan sigap mengambil pemadam api guna mendorong makhluk tersebut keluar.